Selamat pagi umat terkasih, rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi, yang membaharui setiap hati atas apapun yang kita alami. Dan kepada Tuhan saja kita pergi, penopang hidup dari hari ke hari, Yesus segalanya, kawan kita yang abadi. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He is my friend. Shalom. Ya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah bagi umat yang berada di gedung gereja maupun yang melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Tema ibadah kita hari ini adalah Saksi Kebangkitan Tuhan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Kristina Simaremare dari GKI Gunung Sahari. Hari ini dalam rangka pertukaran Penetua Seklasis Jakarta Barat, Penetua Alex R. Jakobus dan Penetua Junaidi Sitepu dari GKI Pakuwon akan melayani pada kebaktian ke-1. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Penetua Alex dan Penetua Junaidi. Tuhan memberkati. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam tayangan video berikut. Bersama kita bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in Community yang akan diadakan di wilayah masing-masing. Keterangan waktu dan tempat dapat dilihat di Warta Jemaat. Growing Together, Growing in God, Growing in Community.
Mari Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita bersekutu di dalam rindu yang akan diadakan pada hari Jumat 19 April 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara online baik melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya ya. Umat yang terkasih, mari kita kembali belajar berdoa melalui GPS yang akan diadakan pada hari Sabtu 20 April jam 7 pagi. Dalam pertemuan minggu ini, kita akan belajar berdoa untuk mengenal anugerah Allah yang akan dipandu oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. GPS diselenggarakan secara onsite di gereja dan ditayangkan secara live streaming melalui Zoom. Mari kita bersekutu dan berdoa bersama dalam GPS, penuntun hidup di dalam Tuhan. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Yesus bangkit, bersoraklah wahai umat. Haleluya, maha agung kasih-Nya. Kristus jaya atas maut. Haleluya, sungguh patut kami bersyukur. Muliakanlah Tuhanmu. Haleluya, atas panggilan-Mu kami bangkit. Hari Minggu, hari kebangkitan, kami sambut fajar-Mu. Di terang-Mu daya maut hilang, kala sudah seteru Kristus matahari kehidupan. Oh, pancarkan sinar penghiburan dan harapan yang penuh akan damai sabat-Mu. Atas panggilan-Mu kami bangkit, hidup dalam redup-Mu. Dari kubur dosa kami tampil, dibebaskan Roh Kudus. Ajar kami tiap-tiap hari, di kematian-Mu turut mati, agar bangkit dan teguh ikut jalan jaya-Mu. Hidup mati kami mengalami, perlindungan-Mu tetap. Nanti gurun dunia dijalani, masa duka pun genap. Sungguh indah hari perhentian, menyudahi malam kematian. Saat kami menyembah, Dikau diterang bahkan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan
dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Umat yang terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan salah satu fondasi iman yang penting bagi para pengikut Kristus. Karena Kristus telah bangkit dan menang atas kuasa dosa dan maut, karya keselamatan itu telah paripurna diwujudkan. Namun sesungguhnya karya keselamatan Allah tidak hanya cukup dimaknai, dirayakan dan disyukuri. Apakah penghayatan kita sebagai manusia yang diselamatkan menggerakkan kita mewartakan berita keselamatan? Apakah kita hanya mau menggenggam erat-erat keselamatan yang diterima dan mengabaikan panggilan untuk bersaksi atas kebangkitan Tuhan bagi lingkungan di sekitar kita? Mari merenungkannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami datang kepadamu, memohon belas kasih-Mu kepada kami. Kami yang berdosa, sungguh tak layak di hadapan-Mu. Kristus Juru Selamat, kasihanilah kami. Ampunilah dosa kesalahan kami yang mengabaikan perintah-Mu yang agung untuk menjadi saksi kebangkitan-Mu. Ya Roh Kudus, bangkitkan kami di kebangkitan-Mu, agar kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.
Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bagi setiap kita yang dalam keterbatasan dan keberdosaannya bersedia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 11. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia, oleh darah yang kudus dosa kita ditebus. Firman kesaksian Roh, pandu selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Di pagi hari yang teduh ini, kami sungguh limpah dengan syukur, karena kami merasakan berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu nyata, dan kehadiran-Mu terus ada dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dan pertolongan-Mu juga terus kami rasakan, menguatkan, memampukan, dan menopang kami untuk menjalani kehidupan dengan aneka macam pengalaman yang Engkau izinkan kami alami. Dan kami juga limpah dengan syukur ketika pagi hari ini kami boleh mendengar panggilan Tuhan untuk berbakti
bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan saudara seiman kami. Untuk kami boleh mengkhususkan hari ini, hari perhentian, di mana kami dapat memberi diri kami untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kebaktian ini, dan secara khusus juga di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kami hayati bersama-sama. Biarlah kiranya Roh Kudus berkarya atas kami, baik umat Tuhan yang akan membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan firman Tuhan. Berkati juga para lektor yang akan memandu kami dalam setiap bacaan-bacaan yang kami baca, dan juga pemazmur yang akan menolong kami dalam mendaraskan mazmur, serta hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami sungguh memperjumpakan Tuhan. Kami mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, sehingga kami boleh dimampukan juga menghayati kebangkitan Kristus dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami dipakai untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Bapa, Kau juga memberikan kepada kami hati yang lembut, hati yang mau sungguh-sungguh dibentuk oleh firman-Mu. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu siap untuk mengalami pembentukan dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai dengan 19. Ketika Petrus melihat hal itu, ia berkata kepada orang banyak itu, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan Dia. Namun kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepada kamu. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Nah, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena tidak tahu apa yang kamu lakukan, sama seperti semua pemimpin kamu. Namun dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
padaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Hai, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia? Dan berapa lama lagi kamu mencari kebohongan? Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan sudah memilih seorang baginya. Tuhan sudah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan bila ku berseru padanya. Biarlah kamu marah, tapi janganlah kau berbuat dosa. Di tempat tidurmu berkata-katalah dalam hatimu. Berkatalah dalam hati, tetapi tetaplah kau diam. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa akan tunjukkan yang baik pada kita? Biar cahaya wajah-Mu menyinari kami ini, ya Tuhan. Kau telah memberiku suka cita melebihi mereka. Dengan hati yang tentram aku mau berbaring dan segera tidur, sebab hanya Engkaulah Tuhan yang memberikan aku keamanan. Ya Tuhan, Kau yang membuat ku dapat diam dengan aman. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bacaan kedua menurut 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun, kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya.
Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah juga, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 36b sampai dengan 48. Lukas pasal 24 ayat 36b sampai dengan 48. Demikian dituliskan. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Rasanya kurang afdol kalau kita yang tinggal di tanah Betawi, saya nggak kasih pantun gitu ya. Jadi di awal perenungan firman Tuhan ini saya mau kasih pantun buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nanti dibalasnya apa Bapak Ibu? Cakep gitu ya. Kebaktian GKI Taman Aries bikin hati tenang.
Kebaktian bersama bikin hati senang. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya kenalan supaya disayang. Ya, kali ini kali pertama saya berbakti bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat GKI Taman Aries. Ya, seperti di pantun saya merasa tenang, saya juga merasa senang karena bisa berbakti bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya Christina Simare-Mare dan harap berhati-hati karena kadang-kadang ada juga yang kepleset gitu ya. Keserimpet ketika sebut nama saya, Christina Simare-Mare. Tadi bersyukur penatua yang menyampaikan di awal betul ya sebut namanya gitu. Karena beberapa kali hadir ke sebuah gereja itu nyebutnya Christina Simamere. Yang mana nih Simamere? Ya. Udah lagi serius doa di konsistori sebelum kebaktian, salah sebut. Pengen ketawa tapi diampet gitu ya. Lalu ada juga belum lama itu di suatu siang ada yang pencet bel pastori saya. Lalu kemudian dia bilang apa Bapak Ibu? Setelah ting-tong bunyi paket gitu ya. Oh ada tukang paket, saya pas lagi di pastori saya keluar. Bener ini punya Christina Simamire. Duh, siapa lagi nih ya? Ya udah, saya betul gitu ya. Dengan Christina Simamire, iya betul ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nama saya ini membuat saya itu jadi seorang pejabat. Pendeta iya tapi pejabat. Apa itu pejabat Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada yang tahu? Iya betul sekali gitu ya, peranakan Jawa Batak. Tadi di konsistori juga sebelum mulai ngobrol dulu, si Mare-Mare itu dari mana ya? Orang mana? Saya itu Batak Toba, mungkin Bapak Ibu lebih sering dengar marganya itu Aritonang. Ya. Tapi kok nek ngomong medok banget. Ya. Wajahnya juga kayaknya gak ada Batak-Bataknya. Karena mama saya itu orang Jawa. Jadi papa Batak, mama saya Jawa. Jawanya kalau ngomong tuh gini, Bapak Ibu kepriwe kabare? Esuk-esuk wis pada mangan apa urung? Oh ada yang bisa jawab lah berarti ada orang yang sama ya. Nyong urung mangan ke urung sarapan kencot. Nah dari mana? Purwokerto ya. Saya agak ke timur lagi. Ya masih satu rumpun lah ngapak-ngapak sama orang Purwokerto. Saya tuh dari Gombong. Lawong Gombong, ada orang Gombong? Nggak ada ya di sini ya. Oke, ada kok di Maps Bapak Ibu. Ya, nanti bisa dilihat di Google Maps ada juga sekarang muncul Gombong. Nah, saya kemudian dalam proses kependetaan ditempatkan di GKI Gunung Sahari. Saya juga menyampaikan salam dari jemaat GKI Gunung Sahari bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tinggalnya pastori di seberang gereja, di seberang GKI Gunung Sahari. Jadi kalau suatu saat Bapak Ibu berbakti di sana boleh kalau mau mampir gitu ya, tinggal tanya pastorinya Bu Christina di mana. Dan saya ini sudah menikah, habis menikah. Ya, saya sudah menikah dan dalam pernikahan kami tentu menikahnya dengan seorang pria, bukan pendeta. Dan dalam pernikahan kami dikaruniai 3 orang anak. Wah cilik-cilik anaknya akeh, kecil-kecil anaknya banyak. Karena kami itu sebenarnya lama bergumul gitu ya. Cukup lama bergumul punya anak. Dan ketika dikasih anak Tuhan kasih berkatnya melimpah. Hujan berkat kan tercurah, ada ya lagu kita gitu. Dan yang pertama itu usianya 6,5 tahun, yang kedua 4,5, yang ketiga 3 tahun. Wah bener nih ya, ekspres kilat gitu ya. Gak terduga Tuhan kasih berkatnya beruntun. Kira-kira begitu perkenalan dari saya. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sudah dilihat Bapak Ibu sekalian di layar ya. Saksi kebangkitan Tuhan. Ketika saya merenungkan tema ini, saksi kebangkitan Tuhan, dan saya langsung teringat dengan sebuah lagu. Kira-kira lagu apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Saksi kebangkitan Tuhan, langsung keingetan lagu apa? Ada yang tahu? Lagu sekolah minggu. Lagu apa?
Apa ini ya? Saya malah jadi bingung. Oh iya betul sekali ya, lagunya adalah bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengawali perenungan firman Tuhan kita juga dengan menyanyikan lagu ini ya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Terima kasih pemusik dan juga pemandu pujian. Lagunya mengatakan bahwa bersaksi terus sampai Tuhan datang. Tentu sampai Tuhan datang kembali. Kadang orang bilang sampai Tuhan datang kedua kali nanti. Kita diminta untuk bersaksi. Nah kalau kita renungkan apakah sampai di hari ini kita terus menggumuli panggilan kita untuk bersaksi. Bersaksi mengenai Kristus. Sejatinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 tugas panggilan gereja. Yang pertama itu adalah bersekutu. Tapi ini bukan sebuah urutan ya, hierarki, enggak. Karena semuanya setara. Bersekutu dan yang kedua bersaksi, yang ketiga itu melayani. 3 panggilan gereja ini seringkali saya kasih singkatan BBM. Bersekutu, bersaksi, melayani. Sebuah kendaraan tanpa BBM itu akan apa? Mati. Ya. Kendaraan itu butuh BBM untuk bisa menghidupkan mesinnya hingga pada akhirnya bisa melaju, bisa hidup. Kalau nggak ada BBM-nya ya mati. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai gereja. Pengikut Kristus baik secara pribadi ataupun secara komunal. Perlu yang namanya BBM. Perlu untuk terus menghidupi panggilan kita. Yakni bersekutu, bersaksi, melayani supaya kita sebagai gereja sungguh-sungguh hidup. Nggak mati. Nah hari ini secara khusus kita akan menggumuli panggilan kita mengenai bersaksi. Saksi kebangkitan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita menghayati tema tentang bersaksi, makna saksi itu adalah sebetulnya orang yang mengalami, orang yang melihat, orang yang mendengar sebuah peristiwa. Ketika kita melihat, ketika kita mengalami, ketika kita mendengar sebuah peristiwa, kita bisa jadi saksi dari peristiwa tersebut. Nah hari ini kita diminta untuk jadi saksi kebangkitan Tuhan. Menarik ya, kita nggak lihat tuh bahwa Tuhan Yesus bangkit seperti kesaksian atau pemberitaan yang disampaikan dalam Injil Lukas tentang kebangkitan Kristus yang didasarkan pada kisah para saksi. Tapi kita tetap mampu untuk menjadi saksi. Nanti kita akan temukan jawabannya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini dari Lukas pasal 24 ayat 36b sampai dengan 48 itu merupakan kisah Paskah yang ketiga dari Injil Lukas. Yang pertama itu ada di Lukas pasal 23 ayat 56b sampai pasal 24 ayat 12. Yang kedua ada di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, kelanjutan ya. Dan bacaan kita hari ini itu kali ketiga, pemberitaan Lukas tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus pas tepat di hari Minggu Paskah yang ketiga. Hari ini kita merenungkan Minggu Paskah yang ketiga. Dalam kesaksian Injil Lukas mengenai pemberitaan kebangkitan Tuhan Yesus yang ketiga juga. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat bahwa dalam kisah yang pertama kita kilas balik sedikit gitu ya. Di dalam kisah pemberitaan mengenai kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama, walaupun di sana digambarkan bahwa perempuan-perempuan itu nggak bertemu dengan Yesus. Berapa perempuan itu jadi saksi bahwa oh kuburnya kosong. Gak ada lagi jenazah Tuhan Yesus dalam kubur itu.
Lalu dalam kisah yang kedua, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pada 2 orang murid ketika dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Dan yang ketiga yang hari ini kita renungkan, Yesus memperlihatkan dirinya pada ke-11 murid yang sedang mendengarkan cerita dari 2 murid ini. Yang kembali dari Emmaus, ikut kumpul bersama dengan murid-murid yang lain dan menceritakan pengalamannya bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan mereka. Lalu di saat itu tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan apa yang jadi respon para murid? Para murid kemudian terkejut dan takut ketika melihat Tuhan Yesus. Dari respon ini yang tampak terkejut, tampak takut, bahkan mengira yang datang itu hantu, kita bisa ngelihat bahwa kayaknya nih para murid itu gak pernah berharap bahwa Yesus itu akan bangkit dan hidup. Karena mereka kaget, mereka terkejut dan mereka melihat Yesus itu sebagai sosok dikira hantu. Tapi menariknya ketika di ayat 37 kita lihat mereka takut, mereka terkejut, mereka mengira bahwa yang datang itu hantu. Di ayat 41 mereka itu berubah. Mereka jadi girang, mereka jadi heran, mereka senang, mereka heran. Walaupun mereka belum paham seutuhnya apa yang terjadi. Mereka masih bingung. Dan kebingungan yang dialami itu Yesus tangkap. Yesus tahu. Sehingga kemudian Yesus menyuruh mereka ngeliat. Dan meraba bekas luka di tangan dan kaki Tuhan Yesus. Lalu Yesus tahu betul bahwa mereka masih perlu untuk diyakinkan. Jadi mereka tanya, ada makanan gak di sini? Dan Yesus makan sepotong ikan bakar untuk makin meyakinkan mereka. Tindakan Yesus ini mau memperlihatkan bahwa tubuh kebangkitannya benar-benar punya aspek fisik. Ya, sebagai manusia yang punya aspek fisik, kita kalau lapar kita butuh untuk makan. Itu tanda juga bahwa kita punya aspek fisik. Nah, Yesus mau lakukan itu. Yesus minta para muridnya untuk meraba ya bekas-bekas lukanya. Yesus kemudian juga makan untuk meyakinkan mereka bahwa ya ini benar. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Yang nampak juga ketika tubuhnya itu berdaging dan bertulang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini membuat para murid gak bisa lagi gak percaya pada kebangkitan Kristus. Mereka jadi ya mestinya percaya. Karena sudah secara fisik melihat, memegang, meraba. Dan tahu bahwa Yesus yang bangkit ini adalah Yesus yang mati. Dan Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang apa yang telah diajarkan sebelumnya. Dan itu juga membuat mereka paham tentang nubuat kitab suci tentang Yesus. Bahwa Yesus sang Mesias itu akan mati pada hari yang ketiga, akan bangkit. Dan atas semua itu para murid juga kemudian diberi tanggung jawab untuk mengemban misi Allah. Gak berhenti pada mereka yakin, percaya akan kebangkitan Tuhan. Gak berhenti pada mereka paham mengenai berita tentang apa yang sudah diberitakan oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka juga diminta untuk mengerjakan misi Allah. Mereka diberi tanggung jawab untuk mengerjakan misi Allah, melanjutkan misi Allah di tengah dunia. Dengan menjadi saksi yang memberitakan pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa. Mereka diyakinkan, mereka makin memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus, mereka diutus untuk mengemban misi Allah. Menjadi saksi akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan untuk itu para murid juga mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus. Kalau kita baca bagian tadi sampai akhir, sampai di ayat 49. Tuhan itu juga memperlengkapi. Gak cuma sekadar mengutus, tapi memperlengkapi dengan Roh Kudus yang menyertai ketika mereka menjadi saksi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi Kristus itu sesungguhnya bukan sekadar tugas atau kewajiban. Bukan sebuah
tanggung jawab semata yang diberikan oleh Tuhan. Gak hanya berhenti pada ya ini tugas, ya ini kewajiban, ya ini tanggung jawab. Mengapa demikian? Karena sebagai orang yang sudah berjumpa, saya kasih tanda kutip ya, yang sudah berjumpa secara langsung atau buat kita yang berjumpa dengan Kristus dalam aneka macam pengalaman perjalanan kehidupan kita dan telah menerima anugerah keselamatan darinya, kita itu terdorong untuk berbagi kesukaan ini kepada sesama kita. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus misalnya, ketika aku dalam derita, ketika aku dalam kesusahan, ketika aku dalam aneka macam pergumulan kehidupan, aku bisa dikuatkan. Aku bisa merasakan Tuhan hadir menghibur, Tuhan menolong, Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan memampukan. Bahkan ketika aku sudah menerima anugerah keselamatan dalam karya Yesus di kayu salib yang mati dan bangkit, maka itu mestinya membuat kita jadi terdorong. Wah, ada sukacita nih, ada kekuatan, ada penghiburan yang Tuhan berikan dalam perjalanan pengalaman kehidupan kita. Dan ini yang mestinya juga kita bagikan. Rasanya ketika kita kemudian berjumpa dengan orang lain yang lagi menderita, yang lagi bergumul, yang lagi curhat sama kita tentang aneka macam kesusahannya, kita langsung nih pengen terdorong untuk jadi saksi tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita, tentang bagaimana Tuhan itu menguatkan kita. Oh iya, aku dulu juga pernah mengalami pergumulan berat, aku juga pernah mengalami kesusahan hebat. Tapi Tuhan menolong, Tuhan memampukan untuk kemudian aku bisa melewati pergumulan itu, persoalan itu. Nah, ini yang mestinya ada dalam diri kita. Bukan hanya pemahaman bahwa oh tugas panggilan gereja itu bersaksi. Oh tugas kita, kewajiban kita, tanggung jawab kita itu bersaksi. Tapi sejatinya dari dalam diri kita karena kita sudah mengalami aneka macam perjumpaan yang membuat kita merasakan kebaikan, kemurahan, dan pertolongan Tuhan itu yang membuat kita bersukacita, kita mau bagikan buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita jadi saksi kebangkitan Tuhan. Dan ini semua kita kerjakan bukan karena kuat dan gagah kita, tapi dengan mengandalkan Roh Kudus dan menggali firman Tuhan setiap waktu. Karena kalau kita mau melakukan panggilan ini jadi saksi Tuhan dengan kekuatan kita sendiri ya gak mampu. Tapi andalkan Roh Kudus dan terus punya hubungan, punya relasi dengan Tuhan. Terus gali firman Tuhan, kalau enggak ya kita jadi kering. Karena kita gak diisi oleh firman Tuhan. Kita gak terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Salah satunya melalui firman Tuhan. Dan ketika kita terus mengandalkan Tuhan, kita menggali firman Tuhan, kita menghidupinya, kita akan menjadi saksinya yang handal. Yang terus boleh memberkati orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghidupi panggilan kita untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Ya. Yang pertama, hayati dan kita mau saksikan pengharapan kepada Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bahwa kita menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan. Ketika Yesus bangkit, Yesus gak mati, Yesus hidup selama-lamanya, Yesus hadir dalam perjalanan kehidupan kita, kita punya pengharapan. Kita bisa terus berharap kepadanya. Walaupun mungkin sekarang kondisi kita gak baik-baik aja. Mungkin di rumah ada orang yang sedang sakit, bahkan mungkin sudah tahunan sakit anggota keluarga kita. Mungkin juga kita masih bergumul dengan anak kita dalam kesulitan, dalam pergumulan, penderitaan yang sedang kita alami. Mari saksikan pengharapan kita. Oh Yesus hidup, aku bisa berharap kepadanya. Yesus gak mati, Yesus bersama dengan kita. Mari saksikan pengharapan itu. Kayaknya si ibu ini itu lagi punya pergumulan berat. Tapi kok dia bisa tetap ya setia kepada Tuhan. Dia bisa tetap teguh melayani. Walaupun waduh sebetulnya susah banget pergumulan hidupnya. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga orang lain pun melihat bagian itu.
Dan mereka pun pada akhirnya juga punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah sebagaimana tadi sudah sempat saya sebutkan, bahwa kita terus diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan gak sekadar mengutus kita, tapi Tuhan memperlengkapi kita untuk boleh terus menjadi saksinya. Sebagaimana Tuhan juga memperlengkapi para murid. Para murid yang tadinya takut, mengunci diri, karena takut kemudian mengalami hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hadir buat mereka, Tuhan Yesus memperlengkapi mereka. Tuhan Yesus mengutus mereka untuk menjadi saksi. Mereka berani untuk keluar, untuk menyatakan apa yang sudah mereka alami, untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Dan ketika kita menjadi saksi kebangkitan Tuhan, itu bisa dimulai dari lingkungan terdekat hingga sejauh mungkin yang dapat kita jangkau. Wah, jadi saksi itu harus pergi ke pendalaman, jadi misionaris, enggak. Tapi justru dimulai dari keluarga kita, dimulai dari keluarga kita. Ketika kita mau mengubah dunia, kita mau melakukan itu pertama-tama dari keluarga kita. Dari pasangan kita, dari anak kita, dari sanak saudara kita. Apakah keberadaan kita sudah jadi saksi buat mereka? Suatu kali ada seorang anak remaja pulang, lalu kemudian dia dengan takut, dengan cemas karena ternyata ia gak naik kelas. Ia takut kalau kemudian ia dimarahi, apalagi ayahnya seorang pendeta, takut malu. Waduh, anak pendeta gak naik sekolah, gak naik kelas gitu ya. Dia menyaksikan itu dalam sebuah ibadah ketika dia menjadi pemandu pujian di kebaktian Tunas Remaja. Dan saat itu saya yang berkhotbah, saya mendengarkan langsung kesaksian dari anak ini. Dalam takut, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, dan sesungguhnya dia juga sedih karena kenapa dia gak naik kelas. Padahal dia sudah berusaha sedemikian rupa kok gak naik kelas. Dan kemudian ketika dia pulang, apa yang dia dapatkan? Yang ia dapatkan adalah jauh berbeda dengan apa yang dia bayangkan. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Yang dia dapatkan adalah ketika orang tuanya menyambutnya dalam kehangatan, dalam sebuah pengertian, dan dalam sebuah semangat untuk terus berharap bahwa Tuhan juga akan menolongmu. Walaupun sekarang ini kamu gagal, walaupun sekarang ini kamu ada di titik ini. Dan ketika itu dia merasakan bahwa ya betul, aku memang pulang ke rumah. Rumah tempat di mana aku bisa diterima dalam segala macam kondisiku. Mau sukses, mau gagal, mau aku mendatangkan berita bahagia atau berita yang gak bahagia. Ya aku pulang ke rumah, home, suasana rumah yang mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan semangat, yang mendatangkan pengharapan. Sampai kemudian akhirnya dia dipindahkan sekolah, dan justru di sekolah itu kemudian dia malah jadi fasih bahasa Inggrisnya. Dan sekarang dia kuliah di Bandung. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau jadi saksi kebangkitan Tuhan, menyaksikan untuk hidup dalam pengharapan, mari kita mulai dari lingkungan terdekat kita, keluarga, tetangga, lingkungan pekerjaan, lingkungan di mana kita berkomunitas sebagai umat Tuhan, di gereja, dan dimanapun pada akhirnya Tuhan menempatkan kita. Kita bisa menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Mungkin kita berpikir kecil hati, tapi aku gak punya kisah-kisah yang wow, yang bisa kita bagikan, yang membangkitkan pengharapan orang lain. Ada seorang juga bernama Jane, dia membagikan sebuah artikel. Dan judul artikelnya adalah Saat Aku Gak Punya Kesaksian Hidup Yang Mengesankan. Dia adalah seorang yang lahir di keluarga Kristen. Sejak kecil udah ikut sekolah minggu, kebaktian, bahkan kelompok sel dalam keluarga. Selama di gereja, ia sering dengar cerita-cerita mengesankan tentang perjumpaan pribadi seseorang dengan Tuhan. Wah, ada yang disembuhkan dari penyakit,
Ada juga yang kemudian dipenuhi Roh Kudus, menerima Kristus, hidup baru, diubahkan sedemikian rupa. Dan kesaksian-kesaksian itu membuat dia kagum. Wow. Dan ia juga jadi yakin, kalau aja seandainya ia punya kesaksian yang mengesankan seperti itu, wah ia pasti bisa bawa banyak orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kemudian akhirnya percaya kepada Tuhan. Karena ia yakin, wah orang Kristen yang sejati hanyalah orang-orang yang punya kesaksian yang menarik dalam hidupnya. Dan dia gak punya kesaksian yang demikian menarik, dramatis. Lalu kemudian dalam pengejarannya untuk punya kesaksian yang menarik, yang sempurna, dia pada akhirnya malah memutuskan untuk menjauhi Tuhan secara sengaja. Aku mau hidup jauh dari Tuhan. Yang tadinya rajin baca Alkitab, berdoa, bersekutu, semuanya berhenti. Dia coba juga untuk mengurangi pelayanan di gereja. Dia pikir cara itu nantinya akan jadi kesaksian yang menarik. Ketika dia menjauh dari Tuhan, lalu kemudian akhirnya dia kembali, ya nanti bisa jadi tuh kesaksian yang menarik dibagikan orang. Tapi ketika dia menjalani itu, dia menjauh, dia nggak lagi bersekutu dengan Tuhan, dengan umat Tuhan, nggak pelayanan, nggak baca Alkitab, nggak berdoa, nggak damai, nggak tenang. Dan waktu ingin berdoa, dia malah jadi takut. Sampai suatu hari, ia memutuskan, wah ini waktunya untuk bertobat. Dia baca Alkitab lagi, dia berdoa lagi. Hatinya cukup ngerasa puas, ya, karena akhirnya punya kesaksian. Pernah jauh dari Tuhan, hidupnya nggak tenang, nggak damai, dia balik lagi, ya, untuk kemudian dekat dengan Tuhan. Wah ini udah oke banget kesaksiannya. Sampai di suatu hari dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu sebuah kebodohan. Ketika dia baca sebuah cerita dan di cerita itu diceritakan ada seorang perempuan yang merasa frustasi karena nggak punya kehidupan yang sempurna, ya. Dan dia bertanya kepada ibunya, gimana kalau aku menjauh dari Tuhan? Lah ketika baca itu kok ini sama kayak apa yang sudah aku lakukan. Loh, aku ini seperti perempuan itu yang pengen punya kesaksian yang menarik, menjauh dari Tuhan, lalu berbalik kepada Tuhan. Akhirnya dia sadar, ya tiap orang itu punya cerita yang beda-beda. Tiap orang itu punya kesaksian hidupnya masing-masing. Mungkin kesaksiannya nggak dramatis, mungkin kesaksiannya itu nggak spektakuler, tapi punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya yakin setiap orang di tempat ini gak ada yang gak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tiap kita pasti punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang menguatkan kita, meneguhkan kita, membuat kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Punya, tiap kita punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, nah itu yang mau kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jane ini pun akhirnya sadar, iya ya ketika aku berdoa Tuhan kabulkan bahkan dalam doa-doa yang sederhana. Ketika aku kemudian juga mampu untuk melewati setiap tahapan-tahapan sulit dalam hidupku, ujian, ketika ia ada dalam persoalan, ketika ia mengalami konflik dengan orang lain, bisa dipulihkan, berdamai, mengampuni. Ada cerita itu. Dan itu bisa dipakai untuk kemudian jadi kesaksian bagi orang-orang. Yang terpenting adalah di setiap cerita yang kita bagikan, di setiap kesaksian hidup yang kita sampaikan kepada orang-orang, ada tentang Tuhan yang hadir ke dunia ini, yang mau menyatakan kasih-Nya buat kita, yang menyelamatkan kita, yang menebus kita dari dosa, membawa kita kepada kasih Allah yang sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu poin pentingnya ketika kita bersaksi. Bukan cerita-cerita kita yang menurut orang lain harus menarik dan sebagainya. Tetapi di balik kisah itu
ada Tuhan yang kita mau saksikan. Tuhan yang mau mengasihi kita. Tuhan yang mau hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Memberikan kebaikan, pertolongan dan pengharapannya buat kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah malu untuk bersaksi. Jangan pernah berhenti untuk bersaksi. Menyaksikan kebangkitan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Gak perlu khawatir bahwa kesaksian kita menarik apa gak menarik. Karena sejatinya yang mau kita saksikan adalah Kristus. Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, Kristus yang terus berjalan bersama dengan kita. Mari hari ini menjadi momentum awal lagi untuk kita mau menjadi saksi kebangkitan Kristus. Mari kita lakukan hal-hal di tengah kehidupan kita yang pada akhirnya membuat kita menjadi saksinya. Mari kita mau jadi suluh dunia. Dimulai dari lingkungan terdekat kita. Untuk boleh hadir mendatangkan harapan bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau di awal tadi saya mengajak Bapak Ibu menyanyikan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Di akhir perenungan firman Tuhan ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyanyi. Jadilah suluh dunia. Sungguh inginkah engkau lakukan? Hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kita pujikan yang kedua. Jangan tegang Bapak Ibu, boleh ditunjukkan wajahnya yang ceria. Ingin mengenyangkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Bait yang ketiga. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Selamat menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Selamat menjadi suluh bagi setiap orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita. Thee have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with
jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Jemaat yang terkasih diundang untuk menyanyi bersama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Allah, kami kembali datang kepadamu, kami menyatukan hati kami, menaikkan syafaat kami. Kami memohon kiranya Engkau yang terus menolong dan memperlengkapi kami dalam kami menghidupi akan panggilan menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Engkau yang bangkit, Engkau yang hidup, Engkau senantiasa hadir dalam perjalanan kehidupan kami, yang membuat hidup kami bersukacita, yang membuat hidup kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun kami tahu bahwa tidak selalu apa yang menyenangkan yang kami alami, tidak selalu hidup kami baik-baik saja. Ada juga gumul juang yang kami alami, tapi kami mampu melewati itu semua karena kami bersama dengan Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup. Dan biarlah pengalaman itu boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau menjadi saksi kebangkitan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Mampukan kami untuk boleh menjadi suluh bagi orang-orang di sekitar kami. Mulai dari lingkungan terdekat kami, keluarga kami,
kehidupan kami bersama dengan umat Tuhan, bersama dengan saudara seiman kami, juga dalam lingkungan-lingkungan yang kami miliki, lingkungan pekerjaan, komunitas kami, bahkan juga dalam kehidupan kami bermasyarakat. Biarlah mereka juga melihat Kristus yang bangkit ada dalam perjalanan kehidupan kami. Mereka boleh melihat bagaimana Kristus senantiasa menopang dan menguatkan perjalanan umat, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Engkau hadir, mendatangkan pengharapan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit atau ada dalam pemulihan. Baik yang ada di rumah, dalam sakit yang sudah menahun, atau yang ada di rumah sakit, kiranya Tuhan hadir, memberikan penghiburan, dan Tuhan berkati upaya-upaya pengobatan yang dilakukan untuk pada akhirnya bisa mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kami berdoa untuk segenap keluarga, biarlah kiranya keluarga juga tetap sehat, tetap kuat, tetap berpengharapan, tetap boleh memberikan pendampingan dengan kesabaran dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pergumulan-pergumulan pribadi kami. Dalam pergumulan di tengah pekerjaan kami, di tengah pelayanan kami, juga dalam kehidupan keluarga yang bergumul untuk memiliki kehidupan keluarga yang harmonis, untuk bisa membangun kehidupan keluarga yang dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan, juga untuk bisa membangun relasi yang baik dengan pasangan, dengan anak atau sanak bersaudara. Dalam pergumulan keluarga untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pergumulan keluarga untuk bisa mendapatkan buah hati atau mendapatkan pasangan. Juga dalam pergumulan kehidupan di pekerjaan. Di dalam kehidupan bagaimana kami membangun kehidupan bermasyarakat, kiranya Tuhan juga hadir dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah kiranya kami tetap melakukan apa yang baik, apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mampukan kami juga tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberkati untuk program-program gereja yang dilakukan. Kami berdoa untuk program Growing in Community. Biarlah melalui program ini, jemaat Tuhan sungguh-sungguh bertumbuh dalam komunitas iman, baik secara komunal ataupun dalam lingkup yang lebih kecil, dalam persekutuan-persekutuan wilayah. Mereka boleh terus bertumbuh di dalam komunitas mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan, mereka boleh terus berbuah, bahkan terus berdampak bagi banyak orang. Kami berdoa untuk doa pagi serial pertama yang dilakukan setiap Sabtu. Biarlah kiranya ya Tuhan melalui program kerja ini kami juga mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dan umat Tuhan. Kami boleh terus tekun di dalam doa kami karena kami menghayati bahwa Tuhan terus juga hadir dalam perjalanan kehidupan kami. Kami menghayati bahwa kami terus perlu untuk berdoa karena doa adalah nafas hidup kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Klinik Pratama Karya Kasih. Biarlah kiranya Engkau juga memberkati dalam proses akreditasi klinik dan pelantikan pengurus yang baru. Supaya Tuhan juga yang menolong dalam proses perjalanan ini. Sehingga pada akhirnya boleh ada pengurus yang baru dan akreditasi yang baik dari Klinik Pratama Karya Kasih. Kami berdoa kiranya melalui pelayanan ini banyak orang-orang di sekitar kami dalam kehidupan berjemaat juga mengalami kasih Tuhan yang boleh dipulihkan, disembuhkan, dan terus mengalami pengharapan dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk kedua pendeta Jemaat GKI Taman Aries, Pendeta Rinto dan juga Pendeta Hizkia dalam kehidupan pelayanan dan keluarga mereka, serta Pendeta Emeritus Sugiharto. Biarlah kiranya ya Bapa mereka boleh berderap bersama melayani dan keberadaan mereka juga sungguh membangun iman jemaat Tuhan. Bukan hanya di tempat ini, juga di berbagai tempat yang mereka layani.
Ya Bapak, kami juga bersyukur untuk kebaktian ini yang boleh berlangsung dengan baik, yang kami juga sadari bahwa semua berlangsung dengan pertolongan Tuhan, serta para pelayan-pelayan yang bertugas dalam kebaktian ini, mulai dari penatua, pemusik, pemandu, bagian multimedia, sound system, bahkan juga setiap orang yang terlibat, para lektor, juga yang akan menolong kami di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Setiap kami ya Tuhan yang boleh memberi diri dalam pelayanan, biarlah kiranya ini menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, dan juga kiranya Engkau memberkati supaya kami boleh terus setia melayani, dan Tuhan yang terus memperlengkapi kami. Berkati juga setiap para pelayan Tuhan yang sudah turut ambil bagian dalam pelayanan di kebaktian ini. Kiranya Engkau juga yang hadir terus dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahkan Tuhan hadir juga dalam pergumulan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau juga terus memberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam perjalanan kembali ke tempat masing-masing setelah mudik. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau juga yang senantiasa menyertai sehingga perjalanan mereka juga boleh aman dan selamat. Berkati juga ya Bapa, ketika kami akan memasuki minggu yang baru, biarlah kami menyambut dengan syukur dan semangat, karena kami tahu bahwa kami menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Ini seru doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah dan kesaksian hidup kepada sesama, marilah kita nyatakan dalam persembahan syukur. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17 mengatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Syukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan. Kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu
kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari berdoa. Kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah majelis jemaat yang mengelolanya. Ajarilah kami untuk terus mewartakan kasih Tuhan lewat persembahan hidup kami bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hayatilah bahwa Tuhan memanggil dan menolong umat-Nya untuk menjadi saksi dari Allah yang bangkit. Teguhkan hatimu untuk berjuang membawa berita kepada dunia tentang kebenaran dan kasih dan damai-Nya yang nyata dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus ternyatalah
yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa melindungi engkau dengan tangannya yang kuat untuk menjalani siarah kehidupan. Kiranya Kristus yang bangkit memenuhi engkau dengan damai-Nya, sehingga dengan yakin dan percaya siap diutus menjadi saksi Kristus. Kiranya Roh Kudus menolongmu menjadi saksi kebangkitan-Nya di dalam karya nyata bagi sesamamu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan mendorong kita menjadi saksi dari Allah yang bangkit. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.